Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sibakul? Semoga selalu sehat ya. Dan di masa pandemi ini jangan lupa untuk tetap prokesnya dijaga. Sahabat Sibakul, di masa pandemi COVID-19 ini mengakibatkan penurunan daya beli sehingga perekonomian daerah menjadi sangat terpukul dan semua merasakan akibatnya terutama di sektor ekonomi daerah termasuk unsur KUKM yang mengalami pertumbuhan negatif. Dan melihat kondisi tersebut, Gubernur DIY juga telah mengeluarkan Pergub SOP New Normal agar di dalam penyelenggaraan kegiatan itu seluruh peserta atau masyarakat nantinya tidak terpapar virus corona atau COVID-19. Dan peraturan Gubernur nomor 44 tahun 2020 tersebut merupakan pedoman tata kerja ASN di lingkungan pemerintah daerah istimewa Yogyakarta dan pemerintah kabupaten atau kota se-daerah istimewa Yogyakarta dalam tatanan normal baru. Selain itu juga telah diterbitkan peraturan Gubernur nomor 48 tahun 2020 nih ya sahabat Sibakul tentang pedoman penyusunan panduan pelaksanaan kegiatan pelayanan publik dan perekonomian masyarakat. Di DIY sendiri dalam pencegahan dan pengendalian Coronavirus Disease 2019. Pada lampiran Pergub tersebut juga diatur tentang bidang perekonomian khususnya sektor koperasi dan UMKM. Nah, bagaimana ya sahabat Sibakul implementasinya hingga saat ini? Sudah efektif belum ya langkah-langkah tersebut, Pergub tersebut terhadap keberlangsungan perekonomian di DIY? Untuk itu, saya Ana Rima Safitri dalam acara podcast Rajutan Sibakul hari ini dengan tema dukungan peraturan daerah dan peraturan gubernur pada perekonomian DIY menghadirkan 3 narasumber yang luar biasa sekali di sela-sela agenda dan juga kegiatan padatnya. Langsung saja kita akan menyapa terlebih dahulu para narasumber kita kali ini. Bapak Insinyur Atmaji, Sekretaris Komisi B DPRD DIY. Apa kabar Pak? Sehat Pak? Alhamdulillah, baik sehat. Mbak Rima sehat ya? Alhamdulillah, harus selalu sehat. Tetap semangat. Semangat ya Pak. Bapak Adi Bayu Kristanto SH M.Hum, Kepala Biro Hukum Setda DIY. Sehat Pak Bayu? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Mbak Rima senang. sehat. Alhamdulillah Pak. Senang ketemu sama Bapak-bapak sekalian ya. Dan yang terakhir, Ibu kita sekalian, ibunya UMKM di DIY tentu saja, Ibu Insinyur Sri Nurkiat Siwi MMA selaku Kepala Diskop UKM DIY. Sehat Bu Siwi? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Makin cantik setiap ketemu Bu Siwi. Luar biasa sekali. Untuk nambah imun itu harus benar Bu. Supaya selalu semangat ya Bu ya. Baik, dan kita akan langsung saja ngobrol-ngobrol ya sahabat Sibakul. Mungkin untuk Pak Atmaji ya Pak. Saya punya pertanyaan nih Pak. Bagaimana pandangan Bapak selaku wakil rakyat ya Pak ya, melihat keberlangsungan perekonomian di DIY saat ini? Ya, terima kasih Mbak Rima. Jadi kalau kita melihat geliat perekonomian di DIY ini sesungguhnya ya menggembirakan ya. Dari sisi pertumbuhan saya kira sudah positif ya. Dulu waktu tahun 2020 di catur bulan 2-3 itu sempat kita terjun bebas ya, minus pertumbuhannya. Tetapi sekarang ini sudah merangkak ke atas, jadi sudah bagus pertumbuhannya. Cuman masalahnya ini yang harus diatur kan SDM-nya manusianya ini, karena saya melihat di mana-mana di tempat-tempat ramai ya. Kalau kita kan ikonnya kan Malioboro, siapa nggak kenal Malioboro, siapa nggak cinta Malioboro gitu. Mereka sudah banyak datang ke sana, baik yang itu lokal kita, DIY sendiri atau mungkin malah tetangga provinsi, Jawa Tengah dan sebagainya, bahkan dari luar Jawa, sudah pada ngumpul di sana. Ya, nah, ini tentu terkait dengan terbitnya Pergub nomor 44 2020 dan 48 2020 juga. Ini tentu mengatur jangan sampai nanti ekonomi tumbuh, tetapi kesehatan kembali terturun, kan gitu kan? Nah, sehingga mestinya ini mesti perimbangan antara kesehatan juga harus diutamakan, tetapi ekonomi juga tidak boleh terjun bebas, harus tetap tumbuh. Nah, ini tentu sangat pas kalau Pak Gubernur ini memberikan Pergub terkait dengan SOP ya, supaya ekonomi kita juga tumbuh, masyarakat selamat, kesehatan baik wisatawan maupun juga kita sebagai tuan rumah. Nah, tentu ini menggembirakan dan ketika pemerintah itu sudah menurunkan levelnya ke level 3, belum 1 loh waktu itu sudah direspon sangat luar biasa oleh masyarakat itu.
mereka datang ke Jogja ini sudah dari luar kota itu kelihatan ya, dari plat nomornya mobil itu sudah mereka dari. Nah, apalagi nanti turun nih di level 1 sekarang nih ya Pak Bayu ya. Wah, ini sudah luar biasa. Makanya ini perlu kehati-hatian juga ya. Jadi ekonomi oke lah kita pacu, kita bangkitkan lagi. Tetapi kesehatan juga harus tetap kita jaga. Saya kira itu Mbak Rima. Oke, baik. Dan selain itu Pak, adakah kebijakan khusus ya Pak yang mendukung sinergitas antar OPD ini yang ditujukan untuk perkembangan perekonomian DIY? Ya, strategi kita memang ini kan penanganan masalah apa ya yang kita hadapi bersama. Maka cara penanganannya juga harus bareng-bareng kan gitu. Sehingga tidak hanya sektor di koperasi UKM saja, tapi juga dari pariwisatanya, kebudayaannya, kominfonya, kemudian juga nakernya, dinkes, ya semuanya kan kita mengarah ke sana untuk agar supaya ekonomi ini segera bangkit. Kan tidak mungkin kita hanya mensupport pariwisata ya tanpa melibatkan OPD yang lain, nggak bisa, karena pariwisata itu kan butuh jalannya bagus. Siapa jalan itu yang ngurusi PO kan gitu. Oh butuh SDM-nya juga bagus. Siapa mungkin tenaga kerja yang sana dan sebagainya. Jadi sinergitas itu yang kita maksudkan di sana adalah kita harus bekerja bersama-sama. Harus saling melengkapi lah, bahasanya saling melengkapi. Apa yang dibutuhkan oleh sebuah sektor ini tentu akan PD yang lainnya akan membantu. Sehingga terciptalah tidak ada yang kurang, tetapi kekurangan itu selalu ditutup oleh yang lain. Kuncinya sinergitas ya Pak sinergitas. Ya. Dan menurut Bapak nih faktor apa saja yang bisa mendukung perekonomian di saat ini Pak di DIY? Menumbuhkan kembali sektor-sektor perekonomian di DIY. Tentu yang paling utama adalah UKM itu pasti ya. Karena kita sadari bahwa peran serta UKM, kawan-kawan di UKM ini sangat luar biasa untuk pertumbuhan ekonomi di Jogja ini. Ya, karena menurut data ini saya baca bahwa hampir 90% tenaga kerja nasional ini dari sektor UKM. Ya, nah kemudian PDRB kita itu 64% itu ya ditopang oleh dari UKM itu. Nah, coba dihitung aja di DIY ini kan ada sekitar 260-an ribu UKM ya, Bu Siwi ya, dari kecil, menengah maupun yang mikro itu. Kalau rata-rata satu UKM ini mengerjakan katakanlah 4 atau 5 orang, tinggal ngalikan saja. Kalau 5 saja kan sudah 1.300.000. 5 orang kali 2.600 itu kan sudah 1.300.000 ya. Nah, ini makanya UKM ini harus kita bangkitkan karena efek daripada UKM ini sangat luar biasa ya. Nah, belum nanti juga otomatis kalau UKM bangkit ini kan bisa mengisi pariwisata misalnya. Nah, pariwisata ini juga dampaknya sangat luar biasa terkait dengan penyerapan tenaga kerja, di mana di situ ada pariwisata, akan ada UKM, akan ada membutuhkan macam-macam. Ada tour leadernya, itu ada yang jasa jual makanan, ada tukang parkirnya dan lain-lain ya. Jadi di sana sangat kompleks sekali dampaknya. Maka sudah sangat tepat kalau DIY ini visi Pak Gubernur itu adalah menjadi pusat pendidikan, budaya dan destinasi wisata. Karena memang itu yang bisa kita andalkan selama ini. Jogja ini kalau dilihat dari sisi destinasi wisata sangat kompleks, sangat lengkap. Ya. Apa yang tidak ada di Jogja ini? Mau wisata sejarah ada, mau wisata budaya ada, mau wisata yang alam ada, yang non alam buatan banyak sekali. Yang sekarang sudah berkembang ini dari Pokdaris di kaluran-kaluran di desa-desa sudah banyak sekali. Mau kuliner, gitu, mau ngarani apa itu? Kuliner kita banyak sekali macamnya, ya. Mau ada yangko, mau ada geplak, mau ada bakpia, mau macam-macam. Semuanya manis seperti warganya. Awang gudeg aja manis, bagaimana? Jogja ini dikenal sebagai makanan yang manis-manis ya Pak ya. Orang luar tuh pasti kalau Jogja tuh manis-manis gitu. Berikut juga ibu yang di depan saya ini manis, Bu Siwi ya. Nah Bu Siwi kan saya mau bertanya kepada Ibu ya Bu ya, ibunya UMKM di seluruh DIY gitu ya. Nah Bu, berkaitan dengan Pergub nomor 44 tahun 2020 dan juga Pergub 48 tahun 2020 nih ya Bu ya. Apa sih yang melatar belakangi terbentuknya Pergub tersebut Bu? Nanti Pak Bayu teknis ya. Kalau saya menjalankannya seperti itu. Jadi sebetulnya kan kita saat menjalankan aktivitas kita itu kan kita tidak serta-merta langsung menjalankan, pasti ada aturan atau regulasi yang itu menjadi guidance saat melaksanakan. Nah,
di saat kita ini ada pandemi, tadi udah dikatakan Pak Atmaji, ini kan ada sebuah ruang yang kita ini tidak bisa beraktivitas seperti yang sebelum ada pandemi COVID. Saat normal. Tapi apakah kita akan seperti ini terus diem gitu? Maka kan pasti tetap kita arahkan mereka harus tetap survive. Kita harus tetap survive. Satu, kita butuh pangan, makan, kita kesehatan itu tidak hanya tentang sehat, tapi saat mau sehat itu pasti kan ada konsekuensi, kita akan mengeluarkan sebuah biaya kan, bagaimana sosial kita. Nah, disitulah pemerintah mengeluarkan sebuah aturan regulasi yang pastinya ini akan mengatur aktivitas tetap jalan, tapi koridornya harus mengikuti ini. Bagaimana kita di saat ada pertemuan atau saat kita menjalankan kita ini yang tadinya tatap muka, nggak ada berhentinya gitu, kita makan pelatihan apapun itu kan nggak ada batasannya. Maka dengan seperti itu ini menjadi pegangan kita bersama, karena pergub kan bisa sampai ke sana ya Mas, sampai ke wilayah-wilayah yang ini, karena jangkauan kita di dalam pembinaan para pelaku UMKM ini kan seluruh wilayah, keragaannya bermacam-macam, keragaan dari sisi budayanya, dari sisi usahanya, dari sisi kemampuan kapasitas SDM-nya, ini yang menjadi harusnya dibuat sebuah frame yang memang harus kita kita buat dalam sebuah regulasi gitu. Nah, sebetulnya tujuannya itu biar kita itu menjalankannya tidak melenceng dari sebuah aturan. Kalau bicara pandemi COVID kan kita harus mengendalikan terhadap virus ini, bagaimana mengurangi terhadap antisipasi untuk penularan. Nah, maka kita, tapi bagaimana dari sisi kesehatan ini juga harus jalan seiring dengan ekonomi kan, ini bagian yang harusnya kan mengarah ke sana. Ini latar belakangnya kan seperti itu. Oke Bu, nah terus strategi apa ya Bu yang dilakukan dalam mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor koperasi dan UMKM nih Bu? Jadi seperti tadi di dalam kita menjalankan pastinya sudah ada tadi ya, tapi di saat itu kita terjemahkan apa sih sebetulnya yang harus kita lakukan. Pasti kita mengidentifikasi sebuah permasalahan di saat adanya pandemi, bagaimana koperasinya, bagaimana UKM-nya. Tadi udah sampaikan Pak Atmaji, kita itu mengalami kontraksi yang sangat luar biasa ya. Kalau bicara koperasi ini anggotanya juga para pelaku UMKM. Kalau bicara individu, UMKM-nya mengalami kontraksi karena dari sisi apa? Nah, ini kita dalami terus. If then-nya ini kan terjalan. Oh, ini UKM-nya ini mengalami aktivitasnya atau dari sisi pemasukannya kan berkurang. Karena apa? Dari mana ini? Karena dari sisi penjualannya. Karena nggak ada pasarnya itu kan nggak ada. Kita satu ada kebijakan bagaimana kita mengurangi kerumunan, bagaimana mobilitas, social distancing, physical distancing. Maka inilah yang sebetulnya menjadi strategi saat kalau seperti itu pasti kita harus pemerintah hadir untuk menjawab terhadap permasalahan ini. Maka kami pun ada sebuah inovasi bagaimana ikut memasarkan, mengkampanye terhadap produk-produk itu. Tapi tidak hanya sembarang produk, maka kami pun secara terus-menerus melakukan edukasi bagaimana punya produk yang bagus, bagaimana produk itu legalitasnya terus. Jadi yang kita tawarkan itu juga bukan asal gitu ya, bukan asal ini, tapi kita juga edukasi. Legalitas itu penting. Kalau mau naik kelas, mau survive, legalitasnya penting. Terhadap kualitas itu, terhadap kontinuitas. Di saat kita membantu memasarkan, tapi kontinuitasnya juga punya permasalahan, pasti ini juga akan menjadikan pasar itu juga, wah ini besok mau dibeli sudah sold out atau seperti apa. Nah, alasannya seperti itu. Nah, inilah bagian yang terus bagaimana produksinya kan kalau bicara seperti itu. Bicara terhadap bagaimana kalau sekarang itu dengan pandemi COVID pasti akan beda dengan sebelum ada pandemi COVID. Bagaimana kita harus siap bertransformasi digital karena nggak ketemu tapi harus bertransaksi. Maka kami pun mendorong mereka itu harus tidak semuanya bisa. Mungkin karena dari sisi usia, dari sisi fasilitas yang ada yang dipunyai, ini kan juga menjadi karena kami pun kan juga ikut mendorong terhadap yang mikro yang masih di level-level yang di desa ini kadang keterjangkauan wifi-nya juga terbatas. Maka kami pun masuk ke sana tidak harus kalau di awal kan memang kita belum bisa tatap muka ya, maka kita pun melalui daring gitu. Nah, setelah itu bagaimana ini transaksinya? Maka kami pun
bukan kami sendiri ya, kami bersama-sama dengan lembaga yang lain, dengan pentahead kita melakukan bagaimana sebetulnya transaksi uang ini juga menjadi potensi untuk penularan. Maka kan kebetulan sinergi dengan Bank Indonesia yang punya kebijakan untuk semua sekarang itu dengan KRIS-nya. Nah ini kan terus kita lakukan transaksinya. Kok KRIS ya gitu, mungkin kan kok KRIS ya Bu Ciwi ya. Karena kita itu juga punya permasalahan sini, para pelaku UMKM itu tidak semuanya, juga masih ada permasalahan dalam hal pencatatan manajemen usahanya. Dan ini karena apa ketahuan? Saat kita menghadirkan, menemukan dengan lembaga pembiayaan, biasanya kalau tanyain mau untuk apa, cash flow-nya seperti apa, bingung kan, baru catatannya dikumpul-kumpulkan. Nah, dengan adanya KRIS, kok nggak suka transaksinya mereka terdigitalisasi kan gitu. Nah inilah sebetulnya yang kita lakukan itu dari hulu hilir, rantainya ini harus ketemu gitu. Karena tapi bukan hanya dinas koperasi, pasti kita juga dengan akademisi, dengan komunitas, dengan pembisnis, dengan media ini menjadi ruang yang menjadi apa ya? Kita ini benar-benar karena kunci kita itu sekarang kan kolaborasi. Bukan hanya mendorong kamu, ayo kamu berkolaborasi, membranding ini. Kita sendiri yang mendampingi juga berkolaborasi. Gitu. Jadi Bu, ya. Cukup kompleks juga ya dari hulu ke hilirnya. Banyak, tapi saya yakin teman-teman pasti bisa melewati itu semua. Oh harus bisa. Harus gitu. Bu, bisa. Bertahap sih nggak harus ya. langsung, wah hari ini bisa, pasti kan gitu, kan bertahap. Iya, dan selalu ada pembelajaran setiap harinya ya Bu. Oke, pertanyaan saya untuk Pak Bayu, Pak, bagaimana dukungan dari peraturan daerah atau peraturan gubernur ini pada perekonomian DIY, Pak? Ya, terima kasih Mbak Rima. Jadi Pemda DIY sebelum pandemi sangat concern terhadap perekonomian di daerah istimewa Jakarta. Ini terbukti dengan adanya Perda nomor 9 tahun 2017. Jadi ini jauh sebelum pandemi, itu tentang industri kreatif, koperasi dan usaha kecil. Itu. Nah dari Perda ini ada dua fungsi dari pemerintah daerah. Yang pertama fungsi pemberdayaan dan kedua adalah fungsi perlindungan. Fungsi pemberdayaan itu terdiri dari bintek, bimbingan, terus bantuan, sekaligus persoalan dana dan modal. Terhadap pelindungan terkait dengan kemitraan, terus juga terhadap mungkin persoalan hak kekayaan intelektual, mungkin sertifikat halal, dan juga pemberian atau pendampingan jika pelaku UMKM itu ada persoalan sengketa. Nah, terhadap regulasi berbentuk peraturan gubernur pada pasca pandemi ini kita telah mengeluarkan Pergub 44 tahun 2020 dan juga Pergub 48 tahun 2020. Betul tadi apa yang disampaikan Bu Siwi bahwa ini kenapa Pergub ini keluar, karena memang antara prokes sama pertumbuhan ekonomi itu harus berjalan beriringan. Karena memang ini dua hal yang merupakan antinomi namun harus jalan. Tidak hanya itu saja kebijakan Pemda DIY, tidak hanya Perda maupun Pergub, dalam hal pandemi ini kita telah, Bapak Gubernur telah mengeluarkan juga bantuan juga. Ini juga berbentuk keputusan gubernur terhadap pelaku UMKM telah dikeluarkan keputusan gubernur 334 KPTS 2021. Ini diberikan kepada pelaku UMKM yang terkena dampak pandemi, namun juga yang masuk di sentra asosiasi di daerah istimewa Jakarta. Baik Pak, dan apa saja strategi yang sudah dilakukan oleh Biro Hukum ya Pak ya, khususnya Biro Hukum Setda DIY untuk mendukung kebijakan pemerintah di masa pandemi ini Pak? Ya, jadi kalau Biro Hukum itu fungsinya hampir ada 5. Jadi persis seperti kalau hukum itu satu sistem itu dalam hal pembentukan hukum, pelaksanaan hukum, penegakan hukum, terus juga kesadaran hukum dan kultur hukum. Dalam hal pembentukan hukum, dalam hal pembentukan peraturan produk hukum daerah, Biro Hukum, misalkan Perda, peraturan gubernur, itu selalu melakukan tadi KIS kalau saya, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi dengan instansi Pamekasan, misalkan tempatnya Ibu Siwi ini mau membuat regulasi peraturan gubernur atau keputusan gubernur, kita selalu support. Jadi staf kami, kebetulan kami itu kan punya legal drafter yang handal. Jadi kalau tempat Bu Siwi mau membuat regulasi, kita selalu support, hadir. Terus
Setelah jadi itu kan dikirim ke Biro Hukum, kita rapatkan kembali dengan semua stakeholder yang ada. Sehingga diharapkan regulasi yang keluar itu betul-betul konstitusional, aspiratif dan dapat dilaksanakan. Dan menyelesaikan persoalan, itu yang paling penting. Yang paling penting. Bukan menambah persoalan, namun menyelesaikan persoalan. Nah, tadi sempat disinggung ada kerjasama dengan Bu Siwi, dengan Dinas Koperasi dan UKM ya Pak ya. Sinergi apa yang terjadi di antara Biro Hukum dan juga Dinas Koperasi dan UKM dalam mendorong pertumbuhan perekonomian di DIY atau mungkin juga dengan OPD lain ya Pak? Ya kalau kami dari Biro Hukum itu kan suatu penyiap regulasi. Jadi kami menyiapkan regulasi dan regulasi itu tadi kan menjadi guidance tadi dalam hal pelaksanaan mungkin pelaku UMKM di DIY bisa pertumbuhan ekonomi bisa berjalan dengan baik. Baik Pak, kita akan ngobrol-ngobrol lagi nanti sahabat Sibakul ya. Tapi setelah break berikut ini, jangan kemana-mana karena podcast Rajutan Sibakul akan segera kembali. UMKM dan koperasi sebagai salah satu pilar penting ekonomi daerah, terus dibina dan dikembangkan oleh Pemda DIY. Namun, ada beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam proses pembinaan dan pengembangan tersebut, ditambah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini. Untuk mengatasi hal tersebut, Pemda DIY meluncurkan Sibakul Jogja. Sibakul Jogja adalah platform berbasis web yang digunakan sebagai pusat data pembinaan para pelaku usaha secara terpadu. UMKM dan koperasi yang mendaftar diwajibkan mengisi data tentang profil usaha mereka. Data tersebut kemudian menjadi dasar pengklasteran UMKM dan penyusunan kurikulum pembinaan UMKM dan koperasi yang tepat sasaran. Tidak hanya pembinaan, di dalam Sibakul Jogja juga terdapat market hub yang menjadi tempat pemasaran online bagi para UMKM binaan yang menjadi solusi transaksi di masa pandemi COVID-19. Anggota Sibakul juga memperoleh kartu mitra Sibakul yang berisi profil mereka, sekaligus bisa difungsikan sebagai ATM. Di masa pandemi ini, Sibakul Market Hub benar-benar mempermudah saya membeli produk-produk lokal unggulan Yogyakarta secara daring. Sebagai mitra UMKM, Kadin DIY sangat mengapresiasi langkah-langkah kreatif Sibakul Jogja dalam memberikan layanan pendataan dan juga market hub. Setelah bergabung dengan Sibakul Jogja, kami mendapatkan banyak sekali ilmu-ilmu dan fasilitas yang dapat dimanfaatkan, sehingga kami dapat memberdayakan 935 KK peternak sapi perah kami, dan juga mensuplai ratusan rumah di Jogja untuk kebutuhan susunya. Dengan adanya mengikuti program Market Hub Free Ongkir ini, kami tinggal pesan ke JS Market Hub, ojol akan datang menjemput produk kami dan mengantar ke konsumen. Melalui Sibakul Jogja, Bank BPDI sudah menerbitkan kartu anggota mitra bagi UMKM Sibakul Jogja dengan segala kemudahan. Saat ini pengguna Sibakul Jogja telah mencapai 300.000 UMKM. Sejak 2 tahun ini, sudah sekitar 1 miliar rupiah digelontorkan melalui ongkos kirim. Skema ongkos kirim itu terbukti meningkatkan perputaran ekonomi daerah senilai 7 kali lipat dari nilai ongkos kirimnya atau setara dengan 7 miliar rupiah. Melalui Sibakul sudah berlangsung 43.000 transaksi yang melibatkan 15.000 pelaku ojek online. Hal ini membuat Sibakul Jogja turut menekan angka pengangguran. Langkah kreatif dari Pemda DIY ini memungkinkan kami untuk dapat berkolaborasi bersama dan mempermudah digitalisasi UMKM lokal. Semoga Sibakul Jogja bisa menjadi mitra sejati dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM. Melalui Sibakul Jogja, pendataan UMKM bisa lebih terpadu. Sibakul adalah sebuah wahana untuk mendorong transformasi pasar konvensional ke pasar digital, sekaligus sebuah solusi untuk bertransaksi di masa pandemi COVID-19 ini. Kedepan, Sibakul akan dikembangkan dari aplikasi website menjadi sebuah aplikasi mobile. Perubahan yang membawa kita semua menuju kesejahteraan dan pengelolaan pemerintahan daerah yang modern tetapi istimewa.
Sahabat Sibakul, masih kembali lagi di podcast Rajutan Sibakul. Ya, tadi kita sudah berbincang-bincang, seru, makin panas. Kembali lagi kepada Ibu Siwi, Bu. Pertanyaannya, Bu, apakah peluang dan tantangan dalam pemberdayaan koperasi dan UMKM nih, Bu, di era new normal yang sepertinya nanti akan menuju ke tatanan yang baru, Bu? Ya, tantangannya ini kan sebetulnya di dalam di dalam usaha ini kan mindset dari atau budaya ini kan menjadi bagian yang karena mengubah perilaku yang memang sudah kayaknya sebelum COVID itu kan kayaknya sudah jalan gitu. Meskipun ini terus kita naikkan kelas, tapi sekarang cara menaikkan kelas juga ini kan juga beda gitu. Jadi mereka juga kita tuntut untuk yang tadinya kita nggak tetap akan ke digital, tapi kan tidak begitu masif seperti sekarang. Harus siap untuk bertransformasi digital. Maka ini kan menjadi tantangan untuk mengajak masyarakat, para pelaku ini juga harus siap untuk ke sana. Tapi tidak hanya pelakunya saja, pasti tantangan kita ini bagaimana konsumen kita gitu kan. Kita juga harus punya, konsumen ini kan juga harus paham terhadap apa sih sekarang yang harus kalau mereka itu membutuhkan sesuatu ternyata sudah bisa dengan mudah kan seperti itu. Nah, maka kalau UMKM atau masyarakat dalam sisi para pelaku usaha, kami ngajaknya, yuk kita buka sebetulnya kita ini yang kamu mau dituju itu apa gitu, mau tuju apa. Kalau kita bicara para pelaku usaha pasti kita harus menyiapkan terhadap produk-produk yang memang dibutuhkan oleh masyarakat. Nah, tantangannya kan ke sana mengajak bagaimana keragaan kemampuan SDM dari sisi para pelaku sendiri juga beda-beda, dari sisi usia, dari sisi ekonomi, dari sisi jenis usaha, dari sisi mungkin lokasi, ini kan juga menjadi tantangan. Nah, kalau bicara dengan Pak Bayu ini kan pasti kan bagaimana tantangan ini juga kadang kan bukan masyarakat kita terus jelek itu enggak gitu, tapi kadang kan kita itu wah saya maunya seperti ini, kan ada aturan juga, ada regulasi di saat kita akan ada masalah yang pemerintah harus hadir, tapi regulasi ini yang tidak bisa menaungi, pasti kita tidak bisa langsung serta-merta kan seperti itu. Nah ini yang sebetulnya tantangan-tantangan ini yang maka dengan adanya seperti ini pemerintah tidak diam kan, makanya muncul Pergub di tahun 2020 yang tadinya 2017 dengan Pergub nomor 9, sekarang ada Pergub di tahun 2020. Ini kan mengikuti dinamika ini kan tantangan, tapi tantangan itu tidak serta-merta langsung kita nggak bisa. Terus kita harus bagaimana inovasi, bagaimana strateginya kan seperti itu. Nah inilah yang sebetulnya tantangan-tantangan terhadap kondisi SDM-nya, kondisi pasarnya, kondisi sumber daya alamnya, mungkin bahan bakunya kan ini juga kondisi teknologi yang ada di kita ini kan juga menjadi tantangan yang memang harus kita rajut menjadi satu. Yang lihat peluang kan juga banyak. Kita itu banyak perguruan tinggi kan gitu. Nah, tapi kalau bicara terhadap bagaimana dengan pandemi yang ini karena tantangan kita ini kan ekonomi yang ada di DIY ini kan basisnya kerumunan ya, pariwisata, pendidikan. Nah, kemarin ini semua gitu, maka tantangannya itu bagaimana mereka itu para pelaku itu tetap survive dengan kondisi yang tadinya itu konsumen udah ramai, tapi ini mungkin nggak seperti dulu. Tapi kita dorong tetap survive. Survive-nya seperti apa? Nah inilah yang sebenarnya tantangan-tantangan di sana kita harus memetakan terhadap pemetaan potensinya, pemetaan terhadap kondisi yang memang mereka begitu juga tantangan ini kan pasti kita juga mengajak di dalam diri kita para pelaku masyarakat, pelaku sendiri kita aparat ini kan juga harus siap menjadi entertain juga. Oh harusnya seperti ini ya, harusnya seperti ini ya gitu kan kita harus harus dinamis juga kan kita harus mengubah inovasi-inovasi. Tapi di satu sisi di Pak Atmaja dengan aturan yang kita ada kan juga tidak serta-merta langsung bisa ya Pak ya, karena kita tata kelola perencanaan itu kan juga sudah ada koridornya kan seperti itu. Baik, bicara masalah tadi ada inovasi-inovasi gitu ya Bu ya. Bagaimana pelaksanaannya nih Bu untuk memberdayakan koperasi dan UMKM agar dapat meningkatkan perekonomiannya gitu di lapangannya mungkin?
Ya itu tadi kami meningkatkan bagaimana skill mereka mengikuti dinamika yang ada di pasar. Kami ada inovasi dengan Sibakul gitu kan, dengan sistem pembinaan ini kan koperasi dan pelaku usaha pasti kita mendata dulu. Setelah itu kita klasterkan, bikin kelas-kelasnya. Kita ada inovasinya. Di saat mereka itu bermasalah terhadap pemasarannya, kami membuat sebuah inovasi dengan membuat yang Sibakul tadinya basicnya data dan pembinaan, kita bikin market hub untuk membantu mereka. Ini kan basicnya di saat mereka juga tadinya terpuruk karena pemasarannya, maka ini yang kami lakukan terus-menerus, yang tidak serta-merta market hub ini terus ngapain Bu gitu kan. Market hub itu kita pemerintah hadir dengan ada free ongkir, karena kan masyarakat nggak boleh pergi, dikurangi kepergiannya, UKM juga kita dorong untuk tetap produksi, maka kita punya kewajiban untuk pemerintah hadir, membantu memasarkan. Terus yang ngirim siapa? Karena ekonomi kita itu semuanya kemarin kan terdampak ya. Oh, inilah pemerintah hadir, maka nggak usah mikir biaya kirimnya. Yang ngirim adalah pemerintah daerah. Siapa yang ngirim? Kita banyak ojol di mana-mana yang mereka juga kemarin mengalami terpuruk ya. Nah, inilah ekosistem ini, maka di dalam pertumbuhan ekonomi, di dalam bagaimana kita membangkitkan itu tidak bicara UKM saja, ojol aja. Ini harus kita bangun dalam sebuah rantai pasok, di dalam sebuah ekosistem. Luar biasa sekali, ini benar-benar program yang menurut saya tuh banyak mendatangkan kebaikan gitu loh Bu, buat semuanya gitu, apalagi untuk para pecinta gratisan ongkir. Iya, karena di dalam gratis itu tidak hanya gratisnya saja ya, karena UKM-nya juga akan mendapatkan free ongkir apabila punya produk yang lolos kurasi kan gitu. Mereka harus ada legalitasnya, bagaimana foto produknya, bagaimana menarasikan produk, menemukan produk saya ini apa ya, biar masyarakat itu saat membaca, saat melihat, menarik ya ini kan, ini kan sebetulnya ada edukasinya gitu. Baik ya. Dan berarti memang UMKM juga harus sadar itu ya Bu, untuk mengurus legalitas produknya. Baik, terima kasih Bu Siwia. Nah, ngomong-ngomong tentang legalitas hukum ya, saya mau bertanya kepada Pak Bayu Pak ya. Nah, menurut Bapak, apakah peluang dan tantangannya dalam menerbitkan produk hukum Pak? Ya, jadi memang kalau tantangannya itu produk hukum itu perubahannya itu sangat cepat. Jadi contoh saja kemarin ada Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 11 tahun 2020. Itu peraturan pelaksanaannya sudah terbit 47 PP, 4 perpres. Bayangkan saja dari tahun 2020 baru 1 tahun ya sudah. Nah, kemarin kita ketahui bersama sudah ada putusan Mahkamah Konstitusi. Walaupun di dalam putusan Mahkamah Konstitusi tidak ada yang dibatalkan, namun peraturan pelaksanaannya tidak boleh keluar lagi sambil nunggu 2 tahun untuk dilakukan perubahan. Artinya kita harus cepat merespon itu regulasi-regulasi. Kita juga kemarin dengan Pak Ahmadji juga sudah membuat Promemperda ya Pak, sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang Cipta Kerja kemarin, terkait juga mungkin retribusi usaha tertentu kemarin juga kita. Nah, ini kan jadi juga menjadi ada juga pengaruh. Nah, kalau bagaimana tantangan dan peluangnya, mari kita kalau ada regulasi itu harus kita responsif, jadi harus responsif, harus cepat, karena memang sebenarnya regulasi itu kan juga untuk mengatur semua pihak, jadi semua pihak agar bisa berjalan dengan baik. Baik, dan ini ngomong-ngomong kan 2022 sudah sebulan lagi ya di penghujung mata seperti itu. Menurut Bapak bagaimana perekonomian di DIY ini nanti akan terjadi di tahun mendatang seperti itu? Ya, harapan kita kalau memang pandemi COVID-19 ini melandai terus, insya Allah kok saya optimis lebih baik. Tumbuh lebih baik dan pasti lebih baik dari yang kemarin karena sudah teruji masyarakatnya. Pada saat COVID-19 itu nyatanya pertumbuhan DIY sangat bagus itu dari ekonomi, apalagi besok sudah normal kembali, ya insya Allah lebih baik. Saya yakin kalau lebih optimis, lebih baik. Dan mungkin skillnya bertambah ya Bu, dengan apa yang dipelajari di masa pandemi COVID-19 ini. Seperti itu. Baik, terima kasih Pak Bayu. Untuk Pak Ahmadji Pak nih, apa strategi yang dapat dilakukan untuk mendorong terbitnya aturan yang mendukung aturan-aturan
pemulihan ekonomi pasca pandemi. Nah, ini saya melengkapi pertanyaan Mbak Rima, saya melengkapi apa yang disampaikan Bu Siwi. Jadi terkait dengan tantangan untuk menuju era ke depan terkait dengan masa pandemi ini kan tadi terkait di salah satunya adalah dari unsur IT-nya, teknologinya. Nah ini kan itu memang betul ya, kita harus bisa mengedukasi atau merubah mindset, ya, mindsetnya si pelaku usaha. Selama ini kita itu kalau ada transaksi kan bisa berhadapan-hadapan. Kemudian sekarang ini sudah tidak, harus bisa daring. Nah kunci dari belanja online itu kan kejujuran. Kejujuran, ya, siapa menjual apa, siapa beli apa, barangnya seperti apa, kualitasnya seperti apa, itu kan harus jujur. Kalau tidak kan apa yang terjadi? Maka akan ya bisa di blacklist dan sebagainya. Tinggal siapalah yang melakukan itu, maka ini akan merugikan ya. Kalau misalnya itu pelaku usaha yang melakukan tidak jujur misalnya, barangnya yang dijanjikan itu kualitasnya A, tapi ternyata yang dipilih, yang dikirim malah kualitas B yang lebih jelek misalnya gitu, tidak lebih baik. Nah ini tentu harus kita edukasikan, harus kita sosialisasikan supaya masyarakat itu bisa menerima. Gitu. Nah orang ketemu wongnya aku ora mantep gitu, ya kadang-kadang seperti itu. Kok jojo ngapusi lah, makanya saya katakan bahwa kunci daripada pedagang online itu kan kejujuran, gitu loh, kejujuran. Kemudian yang kedua, itu juga harus berubah mindset ketika pembayaran itu sudah non tunai lagi. Selama ini kan pegang uang fisik, wah mantep, ini saya udah mantep gitu. Kok gak salah transfer. Tapi sekarang sudah uang itu nggak bisa kita lihat lagi, sudah otomatis pindah rekening dan sebagainya. Nah ini kan kalau sudah terbiasa memegang uang mantep itu, gimana ini sekarang saya nggak dapat uang, barang saya sudah tak kirim, jangan-jangan nanti macam-macam. Ini juga harus kita edukasikan bahwa seperti itu bisa terjadi. Dan kita bisa juga melibatkan lah ya, karena kan sesungguhnya yang sekarang ini sudah berproduksi mungkin sudah tua-tua, mungkin dia beralasan aku bisa enggak dong dan sebagainya. Mungkin itu bisa juga dengan karyawan, kalaupun tidak dengan anak-anaknya, putra-putrinya, sekaligus supaya nanti ada kelanjutan. Karena ya mohon maaf, di tetangga sekitar saya itu juga ada sentra kerajinan, itu banyak yang orang tuanya sudah nggak ada, putra putrinya satu pun nggak ada yang melanjutkan, itu banyak Pak. Iya. Karena apa ya? Mungkin dulu bapaknya nggak menyekolahkan di wirausaha, jadi disekolahkan di kedokteran, di teknik sipil dan sebagainya. Jangan seperti bapak. Lupa tidak ada yang disekolahkan di kewirausahaan ya, ekonomi atau apa, sehingga ketika orang tuanya sudah sepuh, sudah tua, tidak ada yang melanjutkan, malah rumahnya terbengkalai dan sebagainya. Nah ini tadi saya kira terkait dengan masalah tadi yang saya sampaikan. Bagaimana pemerintah melindungi itu tadi, ya, melindungi kekhawatiran tadi loh ya, terkait dengan meskipun ini sudah diatur di dalam undang-undang IT ya, sudah ada undang-undang itu tentang etika berkomunikasi dengan IT. Juga pemerintah juga harus hadir juga ini. Bagaimana kalau terjadi hal seperti ini, saya beli kayak gini kok keluarnya kayak begini gitu. Nah bagaimana dia prosedur untuk melakukan klaim itu ya, sampai belum nanti kalau salah nunul loh ya tadi. Karena orang sudah drijinya gede-gede, itu salah nunul ternyata transfernya di orang lain. Nah, gimana nih? Karena mengurus seperti ini juga tidak mudah dan tidak sebentar, lama. Kadang-kadang harus ditelusur dulu mana bank asalnya, kemudian ditelusur dulu ke bank tujuannya, di cross check dulu, jadi lama. Sehingga ini juga perlu ada aturan-aturan supaya simpel gitulah ya. Dan diharapkan memang masyarakat mau menerima tadi disampaikan oleh Pak Bayu bahwa yang namanya produk hukum itu memang mengikat gitu. Siapapun yang terlibat itu mengikat. Nah, ini kan masyarakat juga harus dibiasakan dengan aturan yang baru itu, mereka bisa terikat, tetapi juga dengan sukarela dia melakukan sehingga tidak terjadi kok sekarang begini ya, jadi malah lebih sulit, lebih rumit, padahal arahnya mesti yang namanya pengaturan itu mengarah ke kemudahan, tidak akan mempersulit mestinya kan gitu. Saya kira itu. Oke, berarti butuh ya langkah-langkah lagi untuk memasarkan atau mungkin mengedukasi ya, iya, Pak, mengedukasi edukasinya masyarakat itu pasti. Nah, termasuk di Perum ini kan juga mengedukasi pada masyarakat, ya, biar masyarakat itu paham. Sahabat Sibakul semuanya. Dan mungkin apa bentuk dukungan dari Dewan ya Pak ya untuk pemulihan perekonomian DIY? Ya,
Saya kira kalau regulasi tadi Pak Bayu sudah menyampaikan dukungan anggaran. Itu. Kita bicara 2021 ini ya. Kemarin itu lewat gugus tugas bisa juga ya. Di sana ada anggaran untuk yang dikelola gugus tugas itu untuk tahun ini 341 miliar apa ya. Itu untuk 4 kebutuhan. Yang pertama adalah untuk terkait dengan kesehatan itu sendiri ya, penanganan kesehatan. Kemudian yang kedua adalah untuk jaring pengaman sosial. Itu ya. Kemudian yang ketiga adalah untuk mengatasi dampak ekonomi. Nah, ini yang paling besar ini. Untuk mengatasi dampak ekonomi ini paling besar. Ya. Pendidikan juga ada untuk pendidikan. Nah, dampak ekonomi ini saya kira tidak hanya pada UKM, Dinas UKM, Koperasi dan UKM, tapi pada pariwisata, juga pada Dinas Kebudayaan dan lain-lain ya. Nah, ini harapannya adalah agar supaya bisa membangkitkan kembali perekonomian itu. Kan kegiatannya sedih macam-macam. Ya. Di saat pandemi ini, saya kira yang sering saya ikuti itu adalah terkait dengan peningkatan kapasitas SDM. Jadi yang dulu serba manual, sekarang harus bisa online. Itu kan peningkatan kapasitas. Kemudian juga terkait dengan pengetahuan, pengertian tadi legalitas dengan usahanya, sertifikat halal, PIRT, hak intelektual dan sebagainya ini sudah banyak dilakukan oleh teman-teman di OPD ini. Artinya apa? Artinya dukungan anggaran dari DPRD yang itu sudah kita rembuk bersama itu betul-betul dilaksanakan oleh OPD-OPD itu dan kami menyaksikan sendiri itu dan termasuk di siang hari ini itu seperti ini kan juga dalam rangka menggugah motivasi daripada teman-teman di UKM, koperasi. Ayo bareng-bareng inilah ada kayak gini. Sekarang sudah sangat dimudahkan. Apalagi dari bank BPD, bank milik pemerintah daerah itu sudah produknya itu sudah mengarah pada semua kemudahan, semua pada kemudahan, pendekatan pada masyarakat, pelayanannya ditingkatkan begitu, sehingga tidak ada lagi istilahnya sekarang kok modelnya bayar kok nggak terima uang ya. Nah ini yang tadi saya sampaikan, ini perlu diedukasi dan perlu disampaikan pada masyarakat. Itu Pak. Nah terus intinya sahabat Sibakul kita sebagai masyarakat juga harus terus membuka diri ya Bu ya akan apa inovasi-inovasi yang muncul dan juga mungkin harus banyak-banyak membaca gitu kan. Walaupun koran sekarang mungkin bisa dihitung dengan jari berapa yang langganan koran, tapi dengan di smartphone ini genggaman berita-berita bisa kita akses setiap hari, sehingga kalau ada perkembangan-perkembangan atau mungkin ada peraturan-peraturan baru dari pemerintah bisa kita akses seperti apa, karena fungsinya juga untuk memudahkan masyarakat seperti itu. Pelayanan itu kan arahnya peningkatan pelayanan itu kan untuk keadilan. Keadilan. Jadi kalau dulu manual itu mohon maaf ya, misalnya Mbak Rima itu mencari izin ke dinas perizinan kan pakai manual ngisi tumpuk antri kan. Nah tiba-tiba yang layani saya kan itu. Saya kenal sama Mbak Rima meskipun Mbak Rima itu antrinya di belakang. Mbak Rima tak dahulukan ya gitu ya. Itu kan beda dengan kalau yang online. Online itu siapa yang pertama kali dia masuk dia cepat, benar itu yang kan dilayani. Iya, secara otomatis ya, Pak. Ya. Sistem berarti ya. Ya, sistem itu. Baik, dan mudah-mudahan kita semua bisa saling mendukung sistem ini supaya memudahkan pelayanan dan semuanya. Baik, terima kasih Bapak Insinyur Atmaji, Sekretaris Komisi B DPRD DIY, Bapak Adi Bayu Kristanto SH, M.Hum selaku Kepala Biro Hukum Set DIY, dan Ibu Insinyur Sri Nurkiatsiwi MMA selaku Kepala Diskop UKM DIY. Baik, nah inilah akhir dari podcast Rajutan Sibakul kita kali ini ya, sahabat Sibakul. Mudah-mudahan memberikan manfaat dan juga motivasi kepada sahabat Sibakul yang sedang menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe di YouTube-nya Dinas Koperasi dan UKM DIY. Saya Narima Safitri mohon pamit, sampai jumpa dalam podcast Rajutan Sibakul selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.